هبت كالريح 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 قوية شبت كالنار 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 وضية. Kemudian istinsyak. Istinsyak ini seperti apa para jamaah sekalian? Dihirup air ya, menghirup air. Jadi gini. Jadi bukan hanya dicolekan korongna gitu. Bukan hanya seperti ini kan, hidung itu, akan tetapi kita mengambil air kemudian dihirup ya, ini istinsyak namanya. Dihirup, disedot kemudian dikeluarkan. Nah, itu. Memang agak sakit. Anak-anak juga saya latih, memang sakit katanya. Ya iya, memang iya. Jadi di sini terasa memang agak perih gitu ya, seperti gurah. Tapi luar biasa keutamaannya. Ya pernah dibahas dalam rahasia sunnah ya, si siapa? Namanya itu Wahyu ya, Wahyu siapa yang mu'alaf itu, yang dari Australia atau dari mana? Itu luar biasa. Termasuk adalah untuk pencegahan dini pilek ya, penyakit influenza itu termasuknya itu. Nah, maka istinsyak, istinsar itu adalah dianjurkan. Kalaupun memang tidak sampai diwajibkan. Karena kalau sudah diwajibkan ya ketika kita meninggalkan maka ya berdosa ya. Saya dikatakan mungkin kalau itu rukun ya batal wudunya. Tapi ini tidak hanya anjuran tapi ditekankan. Supaya apa? Tadi kebersihan. Meskipun mungkin kita yakin oh debu-debu itu sudah tersaring dengan bulu-bulu hidung yang ada. Akan tetapi Nabi mencontohkan seperti itu, maka ketika kita melakukan itu lebih baik dan juga akan lebih berpahala. Selanjutnya adalah menyela-nyela jenggot. Kalau ada jenggotnya, kalau jenggotnya lebat, maka Nabi itu memasukkan tangannya sampai ke bagian dagunya dan di sela-sela itu dengan air sendiri. Bukan hanya ketika muka ya, akan tetapi beliau ngambil air sendiri, tersendiri, kemudian di sela-sela jenggotnya. Kalau ada jenggot ya, kalau nggak ada ya nggak perlu. Jenggot nggak ada kok di sela-sela itu. Tapi kalau misalkan ada dan berjanggut, maka hendaklah di sela-sela tadi ya. Inilah pokoknya dicuci gitu ya. Kemudian mencuci 3 kali itu sunnah. Itu disunahkan karena wajibnya hanya sekali. Mencuci telinga. Nah, mencuci telinganya gini Pak, bukan sekedar di sini ya. Bukan sekedar di sini, tapi tadi kalau mau misalkan memisahkan antara kepala kita dengan telinga, tapi ini diputar di sininya supaya supaya bersih. Jadi memang betul-betul taharah itu kita membersihkan jiwa kita, diri kita, fisik ya, secara fisik ini dibersihkan betul. Jadi bukan hanya diginikan, udah ditepakan lah kalau bahasa Sundanya ya. Jadi sudah seperti ini nanti malah cuman, nah jangan, tapi dibersihkan, diputar, dibersihkan. Dan itu yang dicontohkan oleh Nabi seperti itu dan juga dijelaskan oleh para ulama. Selanjutnya adalah dimulai dari yang kanan. Dimulai dari yang kanan ini adalah sunnah yang ditekankan. Artinya sunnah di sini Rasul mencontohkan ya setiap beliau ini melakukan apa-apa dari kebaikan, beliau pakai sendal memulainya dari kanan. Beliau nyisir, para jamaah sekalian. Mungkin kita nggak paham lah mungkin ya, mungkin kita jarang kita memahami, oh kalau nyisiran juga ternyata Rasul itu memulai dari yang kanan. Kemudian juga ketika beliau ya apalagi masuk ke dalam masjid yang mencontohkan juga masuk dengan kaki kanan. Jadi at-tayammun memulai dengan yang kanan itu adalah lebih ditekankan, dianjurkan. Selanjutnya adalah itolatul ghurrah wa tahjil tadi ya, memanjangkan warna putih yang nantinya akan menjadi saksi bagi kita semuanya pada hari kiamat. An yabda fi mashi ra'si bi muqaddamihi. Kemudian juga ketika membasuh kepala itu memulainya dari depan, dari sini. Boleh tadi hanya misalkan dibasuh rambutnya 3 kali seperti itu saja, atau yang sampai ke belakang, sampai ke tengkuk, kofa ini namanya, kemudian dikembalikan langsung ke telinga, tapi ya dari depan, jangan dari belakang sini, jangan, tapi dari depan. Ini adalah yang dicontohkan oleh Rasul. Artinya demikian para jamaah sekalian, ketika kita ini melakukan perbuatan-perbuatan yang ternyata itu adalah pernah dilakukan oleh Rasul, itu jadi pahala tambahan. Tapi kalau misalkan kita melakukan hal tersebut ternyata mungkin meskipun boleh, tapi ternyata
Rasul tidak melakukannya, ya meskipun boleh, ya nggak ada pahala, namanya boleh, jaiz, jawaz. Itu hanya boleh saja, akan tetapi tidak berpahala. Tapi kalau kita melakukannya mengikuti Rasulullah melalui riwayat-riwayat hadis yang dijelaskan oleh para ulama, maka ada tambahan pahala. Nah, itu adalah lebih baik dan tentunya juga akan mengesankan kepada kita akan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa doa. Doanya sudah hafal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Menghadap kiblat. Siapa yang berdoa ini setelah wudu, maka di akhirat nanti dia dimasukkan ke dalam pintu surga dari 8 pintu yang terserah mau masuk lewat mana. Ringan Pak ya. Maka jangan ditinggal. Dalam keadaan apapun, misalkan kau sudah sholat jamaah sudah ditegakkan, kita selesai berwudu, kemudian sudah sholat jamaah, mungkin imam sudah membaca Al-Fatihah misalkan, ya sudah doa dulu, tetap berdoa, sempurnakan wudu kita, kemudian baru mengikuti sholat berjamaah. Nah tadi doanya ini jangan dilupakan. Kalau mau ditambah boleh, Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Nah, maka itu juga dianjurkan. Ya silakan. Kalau misalkan jamaah sekalian, alah cukup ajalah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sudah. Selesai sampai di situ pun itu sudah dimasukkan ke dalam pintu surga dari 8 pintu yang terserah kita mau masuk lewat mana kita mau masuknya. Saking apanya? Saking mulianya apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya betapa mulianya umat-umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan amalan yang seolah-olah mungkin sepele seperti itu, akan tetapi balasannya adalah surga.